Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Menengah dengan dosen mengapu Bapak Muhammad Muklis MPD. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Yusuf Filman, tim NIM T 2019-7144 dan saya Rikono Safitri NIM T 2019-7153. Kami akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, konsep limit. Limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga. Pengertian limit fungsi aljabar sendiri ialah menentukan nilai fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Metode yang digunakan apabila nilai X mendekati nilai tertentu ialah metode yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua metode turunan, yang ketiga metode pemfaktoran, yang keempat perkalian dengan bentuk sekawan. Metode yang digunakan apabila X mendekati tak hingga. Yang pertama ada metode substitusi langsung, yang kedua ada metode pembagi dengan pangkat tinggi, yang ketiga metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Berdasarkan sifat istimewa limit, apabila nilai X mendekati tak hingga, apabila berbentuk seperti ini, berbentuk pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut, maka akan ada nilai yang sudah pasti benar. Apabila M sama dengan N, maka hasilnya A1 per B1. Apabila nilai M kurang dari N, maka hasilnya 0. Dan apabila M lebih besar dari N, maka hasilnya tak hingga. Apabila berbentuk akar seperti ini, juga mempunyai 3 nilai yang sudah pasti benar. Apabila nilai A sama dengan P, maka hasilnya B min Q per 2 akar A. Apabila A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Dan apabila A lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Contoh yang pertama, apabila kita menggunakan substitusi dan bisa memperoleh hasil seperti ini. Contoh yang pertama, soalnya seperti ini. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus 4 per X pangkat 2 min 1, dimasukkan nilai X-nya langsung, itu dinamakan metode substitusi langsung, sehingga memperoleh hasil 8 per 3. Untuk soal yang kedua, apabila limit X mendekati 4, X pangkat 2 min 16 per 2, X pangkat 2 min 7, X min 4, apabila menggunakan substitusi langsung atau memasukkan nilai X-nya yaitu 4 ke rumus fungsinya menghasilkan 0 per 0, maka kita harus menggunakan metode yang lain. Kenapa? Iya, karena 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, sehingga diharuskan menggunakan metode yang lain, bisa faktoran, bisa turunan, atau bisa mengalihkan bentuk sekawan, tergantung bentuk soalnya itu seperti apa. Jika kita menggunakan metode pemfaktoran, maka dicari dulu faktornya dari soal ini, sehingga diperoleh faktor seperti ini. X min 4 kali X plus 4 per 2 X plus 1 kali X min 4. Hasilnya seperti ini. Kita sederhanakan karena ada yang sama, bisa kita coret sehingga seperti ini, dan memasukkan nilai X nya langsung, memperoleh hasil 8 per 9. Setiap kita menggunakan metode yang berbeda, jika hasilnya benar, maka hasilnya itu sama. Jadi, jika kita menggunakan metode turunan, dari limit fungsi ini kita turunkan menjadi seperti ini. Jadi, X pangkat 2, pangkatnya diturunkan. Pangkatnya diturunkan ke depan, 2 X pangkat 2 min 1, karena pangkatnya adalah 1, 2 min 1 kan 1, jadi tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, jadi ditulis 2X saja. Yang penyebutnya 2X pangkat 2, 2 nya pindah ke depan kali 2X pangkat 2 min 1, karena pangkatnya ini juga 1, 2 min 1 kan 1, jadi tidak usah ditulis tidak apa-apa, menjadi 2 kali 2X saja, itu tidak apa-apa. Terus min 7X, karena pangkat X-nya itu adalah 1, maka 1 diturunkan ke depan, jadi 1 dikali min 7. X-nya kemana kok gak ditulis? Iya, karena apa? Karena yang pertama X-nya kan pangkat 1, jadi X pangkat 1 min 1 sama dengan X pangkat 0.
X pangkat 0 itu 1. Jadi 1 dikali 7 dikali 1 sama dengan min 7, seperti ini. Langsung dimasukkan nilai X-nya 4 sehingga memperoleh hasil 8/9, seperti itu. Sama kan hasilnya dengan metode pemfaktoran? Ya, sama. Berarti nilai dari fungsi atau soal limit ini hasilnya adalah 8/9. Jika soalnya pecahan seperti ini, ada penyebut ada pembilang, maka bisa dikalikan dengan bentuk sekawan atau menggunakan metode perkalian dengan bentuk sekawan. Soalnya seperti ini, sehingga bisa kita sederhanakan seperti ini, sehingga memperoleh hasil seperti ini, dan memasukkan nilai X-nya secara langsung sehingga memperoleh hasil 4. Untuk mempersingkat waktu ya, saya jelaskan secara singkat saja. Apabila tidak bisa dipahami, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau menanyakan langsung di kolom komentar. Contoh yang keempat, apabila X mendekati tak hingga 1 min X per 2 X pangkat 2 plus 2, memasukkan nilai X-nya secara langsung. X mendekati tak hingga, berarti X sama dengan 0 ya, sehingga memperoleh hasil 1/2. Dan soal yang kelima seperti ini, kita bisa menggunakan metode pembagian dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Berarti kita bagi semua dengan X pangkat 3, disederhanakan menjadi ini. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? 0, sebab X mendekati tak hingga, sehingga memperoleh hasil 1. Mari kita cocokkan dengan menggunakan sifat istimewa limit yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi karena M sama dengan N sama dengan 3, ini pangkatnya ini ya, pangkat penyebut dan pembilang yang pertama itu sama dengan 3, maka hasilnya adalah A1/B1. A1-nya berapa? Dan B1-nya berapa? 1, yaitu koefisien dari ini. Sama-sama 1. Jadi 1/1 sama dengan 1. Dan hasilnya ini sama. Jadi ini terbukti benar ya. Untuk soal yang ke-6. Jika bentuk soalnya seperti ini, kita kalikan dengan bentuk sekawan, sebab ini ada akar ya, sehingga memperoleh hasil seperti ini. Lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu berapa? Ya, X atau akar X pangkat 2, seperti ini, sehingga memperoleh hasil seperti ini. Lalu kita masukkan nilai X-nya 0, sehingga memperoleh hasil 2. Dan apabila kita menggunakan sifat istimewa limit mendekati tak hingga, ini kan limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 min 4X min X. Di sini tidak ada akarnya. Min X itu sama dengan min akar X pangkat 2. Dan ini kan sama ya. Koefisien yang pertama akar X pangkat 2 dengan min akar X pangkat 2, ini kan koefisiennya sama dengan 1. Maka hasilnya B min Q per 2 akar A. B-nya min 4, Q-nya 0, A-nya sama dengan 1. Jadi seperti ini, memperoleh hasil 2. Hasilnya sama. Menggunakan metode ini, berkalian dengan metode sekawan dan membagi dengan pangkat tertinggi. Ini sebenarnya bukan metode pangkat tinggi ya, hanya menyederhanakan saja sih, tidak apa-apa sih, sama saja sebenarnya. Hasilnya sama dengan 2. Dan ini sudah benar ya. Kita masuk ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Jika soalnya hubungan antara inang dan jumlah parasit adalah sebagai berikut. Jumlah parasit untuk kerapatan inang atau jumlah inang persatuan luas X pada suatu periode waktu tertentu biasanya dinyatakan oleh fungsi X sama dengan 500X per 10X plus 15. Jika kerapatan inang tanpa batas, maka tentukan berapa jumlah parasitnya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X atau X pangkat 1. Lalu kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 sehingga memperoleh hasil 50. Untuk soal yang kedua, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 120 meter. Posisi benda setelah T
detik dinyatakan sebagai fungsi posisi Ft sama dengan 120 min 2T pangkat 2 dari permukaan tanah. Hitunglah kecepatan benda setelah 3 detik. Rumus kecepatan sementara itu sama dengan limit X mendekati 0 Fa plus X min Fa per X. Ft-nya sama dengan 120 min 2T pangkat 2. Fa plus T kita masukkan, T-nya kita ganti A plus X seperti ini. Dan ini mohon maaf, ini salah pencatatan ya, salah ngetik. Ini bukan 2, ini 3. Sehingga dimasukkan seperti ini, dicari faktornya berapa, lalu dikalikan seperti ini ya. Terus kita masukkan ke sini, ke rumus yang awal seperti ini. Sehingga di sini dibagi dengan X untuk menyederhanakan saja. Sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita masukkan nilai X-nya yaitu 0. Sehingga memperoleh hasil min 12. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup diskusi, grup WhatsApp ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.